Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rizky Pratama, NIM D1A020086, mata kuliah agroklimatologi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS, Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklon. Siklon adalah sebuah wilayah atmosfer bertekanan rendah yang bercirikan pusaran angin yang berputar berlawanan dengan arus jarum jam di bawah bumi belahan utara dan searah jarum jam di bumi belahan selatan. Istilah siklon ini secara umum mengacu kepada berbagai variasi dari fenomena cuaca, termasuk siklon tropis, ekstratropis, dan tornado. Ada 7-9 pertanyaan seputar siklon. Yang pertama, kenapa siklon seroja terjadi di laut? Yang kedua, hujan yang dapat merangsang terjadinya tsunami. Dan yang ketiga, hubungan tsunami dengan hujan. Yang keempat, pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global. Yang kelima, pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Yang keenam, proses perubahan siklon ke daratan. Yang ketujuh, perbedaan laut, lautan, dan samudra. Yang ke-8 adalah siklon yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa siklon seroja terjadi di laut. Siklon seroja bisa berbentuk di permukaan laut karena di atas lautan yang luas yang mempunyai suhu permukaan laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah Samudra Hindia. Akibatnya terbentuklah kumpulan-kumpulan awan konveksi atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Kemudian tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 MB. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai 60 km per jam. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hujan yang dapat merangsang tsunami. Hujan konvektif adalah hujan yang terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Tipe hujan ini dicirikan dengan intensitas yang tinggi, berlangsung dengan cepat dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Udara secara alami naik ketika memanas dan mendingin ketika mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Udara dingin tidak dapat menampung kelembapan sebanyak udara hangat sehingga uap air mengembun menjadi awan yang dikenal sebagai awan cumulus. Akhirnya, awan menjadi begitu serat dengan kelembapan sehingga hujan turun. Ini bisa terjadi di atas tanah atau air selama ada kelembapan. Ketika itu terjadi di atas lautan tropis, di mana udara dipenuhi dengan air, panas yang menyengat dapat menyebabkan arus konveksi ke atas dengan kuat. Kombinasi angin dan kelembapan dapat menciptakan badai. Kemudian ada tipe hujan frontal. Adalah hujan yang terjadi akibat dari proses pertemuan massa besar udara dingin dan massa besar udara hangat. Pertemuan itu menghasilkan turbulensi atau diagram hujan frontal menggambarkan bagaimana udara hangat naik dari atas udara dingin dan membentuk awan besar ketika dingin dan uap air mengembun. Badai petir bersamaan dengan kilat biasanya terjadi dan bertahan beberapa menit hingga hitungan jam. Biasanya hujan frontal ini terjadi di sekitaran daerah lintang dengan tempat terjadinya pertemuan dua massa yang berbeda. Hujan frontal tentunya mempunyai suatu pengertian khusus yang membuat perbedaan dengan curah hujan lainnya. Pengertian dari hujan frontal sendiri adalah hujan yang terjadi karena akibat adanya pertemuan massa udara yang berbeda, yakni massa udara panas dan dingin. Karena perbedaan massa udara yang bertemu, inilah yang akan mengakibatkan pendinginan secara mendadak hingga terjadilah kondensasi yang kemudian menjadi hujan frontal. Itu adalah berdasarkan uraian tentang hujan konveksi dan frontal, maka kesimpulan yaitu kedua hujan tersebut dapat merangsang proses terjadinya tsunami. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan terjadinya turbulensi akibat dari pertemuan massa udara dingin dan panas, dan akibatnya
akan menimbulkan badai petir dan kilat serta dapat menimbulkan gelombang tinggi yang salah satunya dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya tsunami kecil hingga tsunami besar. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu hubungan tsunami dengan hujan. Apa sih hubungan tsunami dengan hujan? Hujan dapat merangsang terjadinya tsunami. Contohnya, hujan konvektif dan hujan frontal. Terutama hujan frontal itu bisa menyebabkan badai, petir, kilat, hingga gelombang tinggi di lautan dan akibatnya dapat menimbulkan tsunami, baik itu tsunami kecil maupun tsunami besar. Dan pada saat terjadinya tsunami, biasanya sebelum tsunami terjadi diawali dengan turunnya hujan lebat di permukaan laut diikuti oleh gelombang. Oleh karena itu, hujan dapat berhubungan dengan proses terjadinya tsunami. Pertanyaan yang keempat adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius hingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dampak merugikannya. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas bumi terperangkap karena terhalangnya oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Efek rumah kaca diartikan naiknya suhu bumi. Naiknya suhu bumi disebabkan oleh terperangkapnya sinar matahari gelombang panjang atau inframerah oleh gas-gas rumah kaca. Naiknya suhu ini dapat menyebabkan pemanasan global. Efek rumah kaca dapat berdampak kepada rusaknya ekosistem yang akhirnya akan memutus rantai makanan dan berpengaruh kepada seluruh kehidupan di muka bumi. Kemudian pertanyaan yang kelima, pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Gelombang panjang adalah gelombang yang periode gelombangnya terjadi dari beberapa jam hingga beberapa tahun. Contohnya, gelombang pasang surut dan pasang naik yang merupakan gelombang akibat dari gaya tarik-menarik benda langit, terutama matahari dan bulan. Gelombang pendek adalah gelombang yang terjadi karena dibangkitkan oleh angin yang bertiup di permukaan laut selama waktu tertentu. Besarnya periode gelombang ini adalah mulai beberapa detik sampai dengan beberapa menit. Baik angin yang bertiup ke arah darat maupun angin yang bertiup ke arah laut akan menimbulkan gelombang. Pertanyaan selanjutnya, proses perubahan siklon ke daratan. Bagaimana proses perubahan siklon ke daratan? Itu adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi, yaitu siklon tropis Seroja yang sampai ke daratan. Siklon tropis Seroja yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon ini merupakan yang paling kuat dibandingkan dengan siklon-siklon sebelumnya. Ini terjadi karena salah satu dampak dari naiknya suhu muka air laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, yang tercatat sudah mencapai 30 derajat Celcius yang seharusnya berada pada 26 derajat Celcius. Suhu permukaan laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia. Kemudian suhu udara di atmosfer meningkat dan kelembapan dan tekanan udara menjadi naik. Akibatnya terjadilah aliran angin karena sifat siklonik, artinya ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih tinggi. Maka terjadilah aliran massa udara atau angin yang sifatnya siklonik. Akibatnya siklon Seroja menerjang hingga ke daratan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, perbedaan laut, lautan, dan samudera. Yang pertama, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi daratan dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Laut yang mengelilingi Indonesia yaitu Laut Jawa, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Sulawesi. Berdasarkan beberapa referensi, ternyata lautan itu sama dengan samudra, osean, karena pengertiannya sama. Jadi, lautan atau samudra adalah laut yang sangat luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan besar. Samudra adalah bentang air asin yang menutupi cengkungan yang sangat luas. Samudra adalah kumpulan laut yang terpisah oleh benua atau pulau besar,
serta memiliki massa air sekitar 70% bumi. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Selatan, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra India, dan Samudra Pasifik. Kemudian yang ke-8, siklon yang pernah terjadi di dunia dan di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas siklon yang terjadi di dunia, yaitu ada siklon Viaru terbentuk di selatan Teluk Belanga. Kemudian ada siklon Haiyan terbentuk di timur tenggara Poipen di barat Samudra Pasifik. Kemudian siklon Buhola di Bangladesh, siklon Vera di Jepang, siklon Mahina di Australia, dan siklon Ida di Amerika Serikat. Kemudian kita akan bahas siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu siklon tropis Durga, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya dekat Lampung. Kemudian yang kedua, siklon tropis Kirili, tumbuh di Laut Arafura, selatan Papua Barat, atau tepatnya di Tual Taragan. Yang ketiga, siklon tropis Anggrek, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Yang keempat, siklon tropis Bakung, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Yang kelima, siklon tropis Dahlia, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung, Selatan, dan Jawa Tengah. Yang keenam adalah siklon tropis Flamboyan, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Yang ketujuh, siklon tropis Kenanga, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Yang kedelapan, siklon tropis Lili, tumbuh di Laut Banda Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, siklon tropis Manga, tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Yang kesepuluh, siklon tropis Cempaka, tumbuh di perairan selatan Yogyakarta, Jawa Tengah. Yang ke-11, siklon tropis Roja, tumbuh di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Yang ke-9 adalah singkatan dan lambang. Ada beberapa singkatan dan lambang pada materi siklon. Yang pertama R. R itu adalah curah hujan tahunan wilayah, R besar. Kemudian ada yang kedua R kecil, rata-rata curah hujan harian. Yang ketiga T, rata-rata temperatur atau suhu tahunan. Yang keempat adalah C kecil atau konstanta. Yang kelima adalah CH, curah hujan. Yang keenam adalah RH, relative humidity. Yang ketujuh adalah T, temperatur. Oke, baik, sekian, terima kasih pembahasan tentang siklon kali ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.